mengetahui bagaimana produksi dari kopi dan kakao coklat ya, untuk bagaimana proses lebih lengkapnya. Tapi sebelumnya kita harus ganti dulu pakai sandal jepit ini khusus di sini, dan juga penutup kepala dan jas lab ini wajib. Kondisi pabrik coklat dan kopi sangat bersih dan steril. Siapapun yang masuk wajib menggunakan jas lab dan penutup kepala agar tidak terkontaminasi di pabrik ini. Pengunjung bisa mengetahui produksi coklat dan kopi dari hulu ke hilir. Biji kakao yang baru dipanen disangrai, dihancurkan, lalu dibentuk pasta. Setelah itu dipadatkan dan diambil lemak coklatnya. Kemudian coklat padat dihancurkan menjadi bubuk halus dan coklat siap diproduksi menjadi makanan serta minuman. Produksi untuk kopi tidak jauh berbeda, bahkan lebih mudah. Pertama, biji kopi disangrai dan dihancurkan menjadi bubuk. Selanjutnya, bubuk kopi siap diseduh menjadi minuman dan dicampur olahan makanan lainnya. Saya dengar juga bahwa Indonesia ini penghasil kopi ya, yang baik juga secara kualitas dan juga besar sekali nih daerah-daerah perkebunan kopinya nih. Jember itu sejak zaman Belanda, bahkan awal-awal Belanda datang itu daerah incaran pertama itu adalah Jember. Untuk penghasil kopinya Untuk penghasil kopi dan bagaimana kopi harus diintroduksikan atau ditanam di Indonesia. Maka Belanda pada saat itu menumbuhkan tempat ini. Ini didirikan oleh Belanda tahun berapa? Tahun 1911. 1911. Wah, nenek saya aja belum lahir, Pak. Belum lahir kan? Memang pada saat itu bukan hanya kopi ya. Ada tembakau yang terkenal dengan Besuki Ngausnya. Ada kopi yang terkenal dengan Java Coffee-nya untuk wilayah Besuki pada saat itu ya. Kemudian ada kakao juga, Java Koko, itu tidak lain di Jember. Nah, saat ini kopi memang sudah menjadi tren masyarakat. Ini semakin bertambahnya tahun, apa memang ada perkebunan-perkebunan kopi baru yang akhirnya meluas nih? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi selain perkebunan-perkebunan yang sudah dibentuk atau dibuat oleh Belanda pada saat itu ataupun oleh Inggris, sekarang ini ada berita gembira karena masyarakat sudah menanam kopi dengan kemauannya sendiri. Wah, berarti tambah luas, tambah banyak. Tambah luas. Sampai berapa nih? Saat ini nih ruas kopi di Jember ini sudah bisa atau tidak kurang dari 11.000 hektar. Wow, luar Ya, biasa. produksinya ya tidak jauh dari 6.000 ton Per tahunnya? per tahun. Per tahunnya 6.000 ton. Dan itu sudah cukup untuk memberikan minum kopi orang seluruh Jember ini. Selebihnya atau sebagian itu dibeli oleh orang-orang dari orang-orang luar Jember, termasuk dari luar negeri. Kalau kita lihat nih Pak, Indonesia tapi masih menjadi pengekspor kopi keempat terbesar di dunia nih. Ya, Nah, kedepannya waduh, nih. pintar juga. Jadi peneliti aja ya. Baca nih di Google Pak. Kalau seandainya kita pengen menjadi nomor 1 nih pengekspor kopi, apa sih kira-kira langkah yang mulai dirintis juga dan mungkin juga acuan bagi para petani harus seperti apa nih Pak untuk menjadi pengekspor terbesar? Ini harus ada dua alternatif yang harus dipertimbangkan. Apakah menjadi pengekspor yang terbesar, atau yang kedua adalah pengekspor yang terbaik. Terbaik dan terbesar. Kalau mau menjadi terbesar, karena kami peneliti, jujur saja dapat dikatakan impossible. Terlalu jauh untuk mengejar pesaing kita dalam hal ini. Brasil dengan produksi sudah 4 juta ton. Sekitar 4 juta ton sudah sulit dikejar karena luas, kemudian produksinya yang begitu Tapi kalau tinggi. menjadi terbaik nih, Kalau menjadi terbaik, nah ini yang harus kita kejar. Karena apa? Kita memiliki potensi itu. Dari sekitar 15 kopi terbaik di dunia, 9 diantaranya ada di Indonesia.
Menurut saya, ya jumlah ekspor dioptimalkan, tidak perlu terlalu ambisi mengejar jumlah, tetapi dari segi kualitas kita jaga, kita tingkatkan supaya tidak apa-apa kita mengekspor 1.000 kontainer, hanya 1.000 kontainer atau 500 kontainer daripada kita mengekspor 2.000 kontainer tapi nilainya lebih besar yang iya ya, benar juga separuhnya ya. gitu kan. Wah, seru sekali nih, panjang ceritanya kalau kita tiap hari bicara masalah kopi Pak, sehari belum selesai nih ya Pak. Memang seperti namanya, kopi itu sama dengan ngopi. Jadi kalau mau berbicara kopi harus sambil ngopi Harus supaya sambil ceritanya ngopi. tuntas. Oh, benar sekali, kalau gitu kita ngopi bareng aja sampai sekarang ya Pak ya. Wah, luar biasa ya. Perkebunan Jember ternyata mampu memproduksi 500 ton lebih kakao dan 6.000 ton kopi per tahun. Jember juga mampu menyumbang kebutuhan coklat, kopi dalam negeri dan luar negeri. Produksi kakao di Indonesia sendiri berada di urutan ketiga setelah Pantai Gading dan Ghana. Sedangkan produksi kopi berada di urutan keempat terbesar setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dan tentunya warga Jember. Seru sekali kan kalau berwisata ya ke sini. Selain kita tahu bagaimana suasana di kebun ya, kita juga bisa merasakan fresh, tapi kita juga bisa dapat ilmu nih. Ilmu kita tahu bagaimana produksi kopi dan juga kakao. Akhirnya kita tahu juga bahwa Indonesia ini luar biasa, khususnya kota Jember. Makanya kalau ada saudara-saudara nih datang ke kota Jember, atau mungkin yang belum datang ke kota Jember, pengen tahu luar biasa ya kota Jember, ini nih destinasi wisata yang juga wajib untuk dikunjungi. Nah, kira-kira nih Ragam Pandalungan berikutnya bakal ngajak kemana lagi ya? Makanya tetap ikuti terus Ragam Pandalungan hanya di Kompas TV Jember. Bye!